Udah. Cek. Pak Doni. Ya, Bunda Yufi. Monitor. Pak Doni, suaranya masih terdengar ada musik ya? Musik sudah nggak ada, Bun. Oke, baik. Sudah jam 13:02. Mari kita lanjutkan acara kita, Pak Doni. Ya, siap. Ya, terdengar suara saya? Terdengar, Bun, terdengar. Pak Doni, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang dan warahmatullahi wabarakatuh. sore untuk Laskar Himpaudi, Laskar Paudi Indonesia, juga di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saat ini kita memasuki sesi ke-9 di pertemuan ketiga pada tanggal 5 Desember 2020 pada hari Sabtu ini, dan kita akan masuk ke materi. Sebentar, saya buka dulu contekannya. Saya masuk ke materi. Aduh, ini sebentar. Kita masuk ke materi. Oh my God, mana dia materinya? Sebentar, Pak Doni. Cari materi aja susah. Oh my God. Kita cari tempat lain. Ya, kita masuk materi untuk sekarang adalah social media marketing dan CEO manajemen yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Rijal Umar. Tetapi sebelumnya sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua Laskar Himpaudi, Laskar Paudi seluruh Indonesia bagian timur, juga untuk khusus untuk Indonesia bagian Barat, bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 di sesi terakhir kita, di sesi ke-14 kita akan mengisi KTA secara bersama-sama dan dipandu oleh Kang Dede Rusyadi, karena KTA kita khusus untuk peserta teacherpreneurship yang berasal dari Himpaudi, anggota Himpaudi yang berasal dari Indonesia bagian timur, mendapatkan untuk pencetakan KTA. Untuk itu kepada teman-teman mohon menyiapkan dengan background latar belakang merah. Kalau tidak punya latar belakang merah tidak apa-apa, bebas. Kemudian menggunakan pakaian seragam Himpaudi, yaitu baju biru polos dengan pin, dan untuk yang berkerudung memakai kerudung putih. Kalau tidak punya maka boleh menggunakan batik Himpaudi warna biru dan berkerudung putih serta menggunakan pin. Tapi kalau tidak punya juga maka boleh menggunakan baju bebas, yang penting sopan. Untuk laki-laki menggunakan kemeja. Kemudian mohon mempersiapkan NPSN, nomor induk lembaga PAUD-nya, kemudian bila ada, dan NUPTK bila ada, dan menyiapkan KTA-nya. Kemudian setelah setiap selesai sesi maka kita akan mengisi link absensi, kemudian kita akan foto untuk keperluan link absensi tersebut. Juga jangan lupa untuk mengisi kembali link pendataan dengan jangan lupa untuk menandatangani tanda tangan di kolom tanda tangan yang telah disediakan. Dan besok menggunakan card ID, seluruh peserta ID card sudah dibagikan oleh Pak Doni, dan totali untuk peserta yang dapatkan sertifikat tadi dikatakan oleh Pak Mas Rijal Umar sebesar 50% ya, jadi tidak usah 75%, tapi katanya 50% kehadirannya. Dan nanti akan ada
dana bergulir, ada dukungan untuk teman-teman yang akan membuka usaha atau yang akan menjalankan, akan menambah usahanya atau yang sudah menjalankan usahanya. Yang pertama insya Allah dari Telkomsel, kemudian yang kedua dari dukungan dari AAJI dan Benih Baik Indonesia, Yayasan Benih Baik Indonesia. Baik Bapak Ibu, teman-teman Laskar PAUD, Laskar Himpau di seluruh Indonesia, mari kita mulai untuk sesi ke-9 ini akan disampaikan oleh Bapak Mas Rizal Umar. Kepada Bapak Mas Rizal Umar dipersilakan. Terima kasih Bunda Yofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini sesinya atau bagian ngantuk-ngantuknya nih. Saya tahu ini bagian yang ngantuk, makanya saya sangat banyak teori. Lebih banyak nanti kita praktekin beberapa best practice yang mungkin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Laskar Himpaudi semua bisa coba. Nah, terutama untuk SEO. Bagaimana caranya kita membuat sesuatu, baru kita buat langsung nomor 1. Nah, itu tadi barusan saya karena saya takut nanti waktunya terbatas, barusan saya buat salah satu contoh. Dan memang masih terbukti ya. Nanti saya bisa tunjukin bahwa itu video baru saya upload 5 menit yang lalu. Dan kalau dicari ya itu sudah ingin nunjukin dulu nanti biar ayah bundanya semangat ya. Saya kasih coba coba tar dulu. Saya share dulu ke sini. Ke sini ya. Nah, tadi barusan saya baru buat ya, tadi kan udah kita belajar ya tentang digital marketing dan branding. Nah, sekarang kita mau belajar nanti tentang SEO ya, SEO tentang social media marketing. Nah, ini sebelum masuk ke materi ini barusan saya kerjain ya. Saya kerjain salah satu strategi SEO yang paling mudah Ayah Bunda lakukan. Ya. Nah, barusan saya buat, kebetulan saya bisnis daging, kebetulan tadi kan daging saya PT Indomiata Utama. Ini saya coba sebetulnya bukan Indomiata Utama, kebetulan ada depot saji, tapi yang saya mau coba highlight adalah bagaimana orang mencari keyword sesuatu di terutama yang lokal SEO, terutama ya yang lokal SEO. Ini baru saya kerjain baru YouTube-nya. Apa itu keywordnya? Coba kita coba sama-sama. Ini kelihatan ya, Pak. Ini saya langsung aja karena tadi kita udah mulai ya, saya nggak bahas ini lagi. Masih ini halaman yang Zoom ini, Pak. Belum. Ini udah kelihatan ya, belum? Kelihatan. Google ini udah kelihatan belum? Belum. Saya stop dulu share-nya. Saya ulangin lagi ya. Saya ulangin. Saya masuk lagi ke sini. Coba. Ini kelihatan? On the way, Pak. On the way. Oke, udah kelihatan. Dah. Siap. Bagus. Nah, ya Bunda lihatin ya, saya ingin nunjukin tadi kan udah saya tadi daging lah, yang penting lah, Nueva. Nah sekarang barusan saya kerjain bagaimana itu yang namanya SEO bekerja. Bagaimana saya tadi buktikan bahwa YouTube itu sangat powerful. Contoh, saya tadi bikin upload tentang daging karena mau bisnis daging. Nah saya bisnis daging saya kan di Cikarang. Ya Bunda ya. Nah, ya Bundanya keywordnya apa? Kalau orang cari daging di Cikarang, paling keywordnya apa? Distributor daging Cikarang, daging Horeca. Tadi saya bilang, saya ceruknya Horeca nih, biar jelas juga. Ini bicara kekuatan SEO, karena itu penting. Karena target pasar akan mempengaruhi keyword kita, gitu ya. Sambil tadi coba saya cek, distributor daging Horeca, ini barusan tadi saya cek ya, daging Horeca Cikarang. Saya ingin tunjukin aja bahwa ini baru saya kerjain nih, Ayah Bunda, coba lihat ya. Tolong perhatikan, mudah-mudahan kelihatan, ini baru 8 menit yang lalu saya upload. Ya, tadi memang ininya juga ini barusan saya buat, dan memang akun YouTube-nya ini sudah lama saya buat, tapi kontennya baru upload barusan. Coba lihat, dan ini yang sebelah kanan Kidip karena mengerjain Google My Business-nya. Saya baru mengerjakan YouTube-nya. Itu udah langsung nomor 1 dan nomor 2. Gampang kan? Jadi Pak bisnis misalnya ya Bunda misalnya bisnisnya di tempat lokasinya apa? Oh, bisnis sosis.
atau bisnis, atau tadi sekolah misalnya. Gimana caranya? Tadi saya bilang, kenapa YouTube itu harus kita perhatikan? Karena YouTube itu penggunanya di Indonesia paling tinggi. Sehingga platform ini paling populer di Indonesia gitu. Ya. Pengantar pertama, biar bundanya semangat. Jadi ilmu digital marketing itu nggak sulit-sulit, nggak rumit-rumit. Nanti coba saya lihat, kenapa? Benar nggak itu yang saya kerjain? Gitu ya. Nah, ini akunnya, gitu ya. Ini saya kerjain tadi, ini channel YouTube-nya aja belum saya rapikan. Ini barusan saya upload ya. Coba ya Bunda lihat. Saya boleh dicek nanti, boleh di-trace nanti benar nggak? Oh, Pak Rijal nih ngarang aja nih, udah diupload berapa hari atau apa, pantesan aja kan nggak. Ini belum apa-apain, saya baru share tadi, baru saya ini baru saya naikin ya. Ini pada dagingnya PT Indomiata, tapi yang saya kejar kan keywordnya nih. Coba distributor daging Horeca, ini nama channelnya. Nah ini nama filenya. Nah ini saya kasih highlight strategi aja. Jadi supaya nama file, supaya kita mudah ditemukan. Nah ini saya kasih ini ilmunya sederhana. Ini nggak ada teorinya nih di SEO. Bikinlah nama filenya itu sama dengan kata-kata kunci yang kira-kira dicari orang. Ya. Saya nanti kan kita ada waktu, misalnya kan kita bayangin aja, kalau orang cari daging apa sih? Oh nanti ya Bunda nggak perlu pakai kata Horeca, boleh. Bisa aja distributor daging sapi sekarang, daging kambing sekarang, daging ayam, terserah. Kira-kira orang nyarinya apa sih? Nah, kira gitu ya Bunda. Kenapa saya ingin nunjukin ini? Karena ini kalau dilihat nih historinya, coba lihat. Ini belum ada yang nonton malah ya. Ini belum ada yang nonton coba. Karena baru saya upload. Tetapi bisa ditemukan di Google Search. Ya. Baru saya upload nih tanggalnya tanggal 4 Desember ya. Tadi kalau dilihat jamnya, nih kita ulang lagi nih kalau nggak percaya ya. Kita masuk lagi ke Google. Nih Google. Nah, saya ketik lagi distributor daging. Nih saya ketik lagi deh biar nih daging Horeca Cikarang. Nah, ini penting nih. Jadi karena keywordnya kita, nah kayaknya pentingnya lokalisasi ini benar kan? Nih. Sama hasilnya. Nih, di sekarang. Nah, ini baru diupload tadi 8 menit, sekarang udah 11 menit. Nih, coba lihat yang saya lingkarin ini. Jelas ya? Kelihatan nih, 11 menit baru diupload nih video upload by distributor daging Horeca Cikarang. Nah, itu salah satu strateginya. Jadi bisa kita nama filenya, nama channel YouTube-nya. Kalau kita menjadi target keyword-nya itu adalah oke, distributor daging Cikarang, ya udah namain aja channel YouTube-nya itu. Gampang kan? Nanti once orang udah ketemu, nanti baru saya jelasin nanti bagaimana kita mengintegrasikan YouTube dengan yang lain-lainnya. Saya akan bahas nanti di materi kita nantinya. Oke ya? Saya tutup lagi, saya kembali lagi ke materi kita. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Kayaknya banyak nih, udah ada yang nanya nih, enggak? Belum? Ya? Belum ada Pak, belum. Ini hujan deras yang ya. Sorry. Oke, saya lanjut dulu. Nah, saya lanjut. Jadi kita share masuk ke materinya sekarang. Materinya, sorry. Ini tentang digital reputation. Ini sosial. Oke. Ini materinya tentang sosial media marketing. Jadi gitu Bunda ya, jadi kita dalam melakukan digital marketing itu ilmunya nggak ribet-ribet. Tadi saya bilang, nggak rumit-rumit SEO itu. Nggak perlu, oh kita harus belajar sebagainya. Saya bicara yang mudah aja dulu. Ya. Nanti baru kita bikin nama buat description. Ujung-ujungnya ke situ aja. Jadi yang mudah, ya, tidak sulit. Ibaratnya gini, orang datang dulu ke toko kita, baru jelasin itu. Jual daging nanti, promo daging, harga murah, playlist, baru nanti link ke Instagram dan sebagainya. Itulah yang akan mau coba kita pelajarin lagi atau explore lagi siang ini ya.
Saya yakin ini mudah-mudahan jangan ngantuk ya Bunda ya. Dan nggak usah khawatir, Pak Doni udah direcord ini webinarnya, sehingga nanti akan dipublish di channel YouTube. Jadi kalau nggak ada koneksi yang terputus-putus, ada gangguan karena hujan dan sebagainya, nggak usah khawatir, materinya ada, channel YouTube-nya ada, nanti bisa ditonton. Kalau nggak ngerti bisa ditanyakan pada saya, bisa lewat Telegram, bisa lewat WA, bisa lewat nanti pertemuan kita besok misalnya, ataupun kapanpun. Silakan bisa tanyakan saya, atau mungkin juga Pak Doni bisa bantu untuk menjawabnya. Oke ya. Nih materinya udah nggak saya bahas lagi. Nah tadi udah saya berulang kali saya bilang ini nggak akan saya bahas, karena tadi kebetulan nih hari workshop apa sama. Ini biasanya kalau hari berbeda ini lagi nih. Tapi baru tadi saya jelasin, saya akan lagi, saya bilang, nah ini diingat. Jadi framework ini basic sama ayah bunda semua, bapak ibu semua, yang mudah-mudahan kalau ini kita pahamin strateginya, insya Allah apa yang tadi saya coba tunjukkan dari tadi pagi ya, dari jam 10 waktu materi saya tadi, insya Allah nanti implementasinya tidak jauh-jauh berbeda. Jadi kita harus aktif di sosial media, kita harus membuat kontennya yang rutin kita upload dan kita update, dan kita juga aktif di community, dan juga tadi saya bilang, perhatikan SEO. Apa itu SEO? Nanti akan kita bahas lagi. Oke? Tadi saya ingatin lagi, STP ini penting. Kenapa ini penting? Kenapa nih saya ulang, sering saya ulang? Karena ini menurut saya ini penting. Kita harus tahu target pasar kita. Tadi saya bilang, saya contohin dagingnya Horeca. Kalau ya bunda nggak Horeca, silakan daging aja boleh. Siapa aja boleh, misalnya daging, misalnya distributor daging sapi, atau nanti misalnya jualan jajanan pasar gitu loh, atau jajanan pasar murah, jajanan pasar apa terserah. Yang kira-kira ayah bunda kan bisa dibayangkan kalau orang mencari produk itu apa sih yang diketik. Saya sebetulnya bisa aja menggunakan research, misalnya yang paling gampang itu di Google tuh ada prediktif namanya. Misalnya jajanan pasar Cikarang tadi, atau di tempat ayah bunda, itu aja paling, atau jajanan biasanya yang murah, yang promo, paling itu keyword-keywordnya. Nah kalau kita ngerti keyword itu yang kita buat nanti di deskripsi produk kita. Kira gitu nanti ya saya akan jelasin ya. Nah, jadi ini kembali lagi ya, jelasin apa itu STP ya, segmentation, targeting, dan positioning itu jelas ya. Apa yang siapa yang mau kita jadi target pasar kita, kemudian targetnya seperti apa, positioningnya seperti apa. Kalau dilihat di gambar bawah kan kelihatan tuh ini sangat banyak, kemudian kita fokusin targetnya. Nah dari target itu yang sebelah mana mau kita bidik gitu ya, kira-kira begitu. Ya sederhananya lah. Jadi karena ini waktu tadi saya udah jelasin ini, saya nggak akan bahas lagi karena saya lebih fokus nanti bagaimana mengintegrasikannya di. Nah ini sekali lagi nih saya bilang, tolong aja ingat yang framework sama yang ini. Terus kalau bicara nanti sosial media yang kaitannya nanti saya bahas di slide berikut. Jadi pastikan ayah bunda ngerti itu apa, bagaimana membuat Google My Business. Kemarin saya sudah contohkan, Pak Doni juga udah share videonya bagaimana membuat Google My Business. Dan juga jangan lupa rutin mengupdate-nya, memposting. Nanti saya jelasin, mudah-mudahan kita ada waktu, kalau nggak besok saya juga akan jelasin. Nah, bagaimana kita mengupdate-nya secara rutin ya, nanti saya kasih, mudah-mudahan ada waktu kita untuk menjelaskannya. Kemudian tadi Facebook saya bilang kalau bisa dalam bentuk fanpage ya, jadi Facebook biasa sama fanpage-nya, nanti saya kasih contoh apa itu fanpage ya. Nanti ya bunda gampang lah ya, apa istilahnya, saya pikir sudah biasa lah, atau halaman kalau bisanya, kalau kita bisa lihat ya, nanti kita bisa lihat. Atau paling kemudian Instagram sama Twitter sama YouTube dan tadi website yang saya bilang kalau mau dibikin yang bagus silakan, tapi yang gratis juga masih bisa. Yang tadi kemarin saya jelasin pakai Google My Business ya. Oke. Nah, ini baru tambahan advance-nya nih. Jadi tadi kenapa saya bertahap? Nanti kalau mau ditambahin dengan marketplace gampang sebetulnya, sama dengan tadi ada Google My Business, nanti Instagramnya, ada Facebooknya, ada Twitternya, ada YouTube, plus nanti di bawahnya, ayah bunda, itu di bawahnya itu paling ditambahin dengan chatting application. Yang populer di Indonesia tentu adalah WhatsApp ya, apakah itu WhatsApp biasa atau bisnis
aplikasi yang WhatsApp Bisnis. Kenapa? Di WhatsApp Bisnis itu kita bisa memberikan tambahan website kita, bisnis kita, jam buka toko kita. Jadi fiturnya lebih lengkap daripada WhatsApp biasa. Jadi itu nanti kalau mau dipelajarin banyak tuh YouTube-nya kalau mau belajar lagi bagaimana menggunakan. Tapi kalau mau coba-coba sendiri juga banyak. Jadi bukan suatu yang sulit. Ada juga Line yang biasanya yang Line ini anak-anak remaja nih, biasanya yang muda-muda. Kemudian tadi saya bilang ada juga yang udah biasa sekarang menggunakan Facebook Messenger, dan tadi juga ada Telegram dan juga telepon dan sebagainya. Nah, tadi udah di Instagram, udah ada di Facebook, ada websitenya atau online shopnya. Nah, lebih baik untuk membantu pemasaran kita boleh dan sangat disarankan malah membuka toko di marketplace. Nah, besok saya akan jelasin apa itu marketplace lebih detail. Tapi misalnya sekarang lagi populer kan adalah Tokopedia, Shopee. Nah, sekarang yang terakhir itu katanya Shopee udah nomor 1, Tokopedia nomor 2. Oke lah, apapun itu, di Indonesia yang populer 10 besarnya adalah ini. Nah, belanja ini udah ditutup nih ya. Jadi saya juga nanti harus update nih. Belanja ini udah ditutup aplikasinya, tapi paling tidak ayah bunda ada 1 atau 2 lah minimal. Saya sangat, tapi kalau tidak juga harus dipaksakan. Oke Pak, saya nggak suka marketplace, nggak apa-apa. Ayah bunda tetap bisa bertransaksi lewat Instagram, bisa lewat Facebook, plus nanti WA, selesai kan? Nah, yang penting adalah kita membangun reputasi. Saya sekali lagi bilang, reputasi. Ya, kenapa? Orang nggak akan pernah mau belanja sama kita kalau kita nggak punya reputasi. Nanti gimana stagesnya? Saya akan jelasin stepnya kalau yang baru mau memulai bisnis. Tapi kalau nggak, ya minimal sebagai knowledge ya, atau ilmu pengetahuan yang bisa ayah bunda share sama saudara, sama teman yang ingin berbisnis lewat online. Kira-kira begitu ya. Nah, baru nanti tambahnya apa? Saya bilang tadi ada website ya, ada LinkedIn, ada Pinterest ataupun yang lainnya. Ada sekarang mungkin TikTok. Silakan. Gimana yang ayah bunda nyaman? Tadi udah jelasin. Datanya kan banyak aplikasi lain, sosial media lain yang mungkin aja nyaman, ya silakan saja. Jadi ini tidak ada suatu, ini sebagai gambaran strategi aja. Nah, ini advance istilahnya bicara ini dalam konsep ilmu marketing ya, strategi bagaimana kita mulai dari memperkenalkan produk, bagaimana nanti action dari pelanggan, bagaimana mengconvert istilahnya lead istilahnya menjadi transaksi, kemudian itu engagement ini istilahnya materi yang advance ya, ini bicara untuk perusahaan yang besar, tapi saya ingin jelasin ini konsepnya di mana aja aplikasi-aplikasi yang relevan untuk melakukan ini. Jadi mulai ya display, search engine tadi PPC dan SEO dan sebagainya, content marketing itu pada tahap awal. Itu namanya untuk reach istilahnya. Nah, dari reach setelah kita ditemukan orang, baru orang tuh istilahnya ada sosial media interaksinya, ada influencer di situ ya, sampai ke macam-macam itu, ada live chat dan sebagainya, sampai nanti mengkonversi dalam bentuk terjadi transaksi. Baru nanti yang setelah dia transaksi, bagaimana kita maintain loyalty-nya dari pelanggan kita. Oke, ini nggak usah dipikirin, ini termasuk advance materinya, saya sengaja menyampaikan ini. Nah, secara konsep ini yang saya ingin jelaskan. Dulu orang dalam terjadi transaksi atau all marketing funnel itu kan corong ya, corong marketing atau istilahnya bagaimana dulu transaksi. Sebelum era digital dulu ada namanya AIDA. Mungkin orang-orang marketing itu paham, itu awareness, kemudian bagaimana membangun desire, dan kemudian baru ekstraksi ya, yang zaman era konvensional lah. Kemudian istilahnya mulai dari kita awareness, iklan, mempromosikan gitu ya. Kemudian dia tertarik ya, kemudian dia berkeinginan, nah, jadi prospek kita potensi untuk membeli baru terjadi. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Sekarang ada tambahannya. Jadi di samping awareness, di samping menjadi interest, ada consideration. Nah, ini yang jadi persoalan kita nih. Jadi dia banding-bandingkan dulu gitu ya. Jadi dia lihat-lihat dulu tempat lain. Ini saya kemahalan nggak di sini? Ini barangnya bagus atau enggak? Baru nanti ada intention, ada keinginan, baru dia evaluasi, baru terjadi di situ. Jadi agak beda kan kalau kita membeli
belanja sekarang dengan dulu kan. Contoh beli apa aja misalnya, beli HP kek, membeli sepatu kek. Ya, kadang-kadang kita selalu bandingkan apakah ini kemahalan kita belanja di sini, apakah online itu lebih murah dengan offline dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ini tantangan buat kita di era digital marketing ini ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ini bicara pakem yang lebih advance lagi ya. Jadi kalau bicara tadi funnelnya yang simple, nah kalau ini bicara yang lebih complicated istilahnya, yang lebih profesional, nanti saya bicara di industri kalau di level perusahaan ini seperti ini saya jelasin lebih detail ya. Jadi mulai dari yang paling atas namanya top funnel istilahnya, kemudian ada middle funnel, corong di bagian tengah, kemudian bottom funnel. Itu tergantung strategi aplikasi yang kita butuhkan untuk melakukan itu. Jadi idealnya kalau kita mau berbisnis, kan kita pertama menarik orang, ya kan? Untuk mau menggunakan berbelanja atau mau menyekolahkan, mau menggunakan jasa kita apapun. Nah itu nanti strateginya kita tadi saya bilang awareness kan, campaign, promosi dan sebagainya. Setelah itu kan orang terjadi transaksi namanya itu sales. Nanti istilahnya sampai di sini ya. Jadi sampai sales. Ya artinya kalau sekolah dia mendaftarkan anaknya, kalau tadi orang barang dia beli barangnya, kalau menggunakan jasa dia gunakan jasa, misalnya jasa jadi MC, jadi narasumber, jadi pembicara itu kan jasa, atau misalnya ada yang pijit dan sebagainya macam-macam kan ada pijit refleksi, itu kan kategori jasa dan apapun jasanya, tapi orang udah pakai nih, udah terjadi transaksi lah istilahnya. Nah yang penting lagi adalah membangun loyalty. Artinya bagaimana orang itu repeat sales atau datang lagi ke tempat kita. Kalau bicara sekolah, kalau tadi yang sekolahin kakaknya, nanti adiknya sekolahnya di situ juga. Saudaranya sekolah di situ juga. Itu yang kita bilang repeat sales. Kenapa itu terjadi? Ada namanya loyalty program atau bagaimana kita memaintain kualitas atau kita memastikan apa kita janjikan ke pelanggan tadi atau nanti kalau bicara orang tua murid bagaimana memberikan servis terbaik-baiknya. Kalau anaknya kualitasnya bagus, produknya bagus, tentu akan menyekolahkan lagi kan. Itu yang kita sebut repeat sales. Nah konsep ini bisa dipakai dimanapun. Ya, jadi tidak hanya bicara bisnis, tapi juga bicara jasa, bicara sekolah. Ya jelas ya. Misalkan bisa aja orang tua sekolah dulu, anaknya sekolah di TKA atau di PAUD A misalnya. Tapi karena mungkin servisnya kurang bagus, giliran kakaknya dia nggak mau lagi sekolah di situ. Kenapa? Ya itu tadi. Karena mungkin kurang berkualitas, pelayanannya kurang baik. Nah ini sama ayah bunda semua ya. Jadi ini konsepnya apapun, di dunia offline pun, di online pun juga sama. Nah online lebih lebih memudahkan kita sebetulnya. Kenapa? Kita mudah berinteraksi dengan mereka, kita dapat langsung masukan, ya, karena langsung kita perbaiki. Karena kan sekarang nggak bisa kita merespon di medsos juga harus hati-hati kan. Kita nggak bisa, langsung kita berantem di situ malah makin rame gitu. Kita cek dulu faktanya. Kalau dia hoax atau nggak benar, baru kita respon yang positif. Kalau nggak bisa, nanti baru kita flagging atau bisa kita delete postingannya, bisa kita delete komennya. Kira-kira begitu ya. Tapi saran saya coba lakukan dulu advokasi dengan baik sehingga nanti. Nah, ini juga sama tadi. Tadi saya bilang kalau waktu kita di awal itu bisa menggunakan sosial media kan. Apakah itu Instagram, apakah YouTube, apakah Twitter, apakah Facebook, apakah Pinterest, LinkedIn, dan macam-macam. Apa secara SEO, apapun beriklan, silakan. Yang penting customer tuh paham dengan produk kita. Jadi ada istilahnya awareness terbangun. Nah setelah nanti dia terbangun, tadi ada yang saya bilang itu landing page atau istilah ada content marketing agar dia lebih paham lagi itu kan baru bicara konten dan sebagainya. Baru dia misalnya tadi dia udah ngeklik nih ke sekolah kita, baru masuk kan ke Instagram kita atau ke Facebook kita atau ke website. Nah di situ baru kita bicara konten di dalam itu kan supaya nanti lebih meyakinkan orang yang sudah tertarik tadi. Jadi jelas ya step-stepnya, orang tertarik masuk ke website kita atau ke landing page kita, di sana baru kita bicara jelasin, di sekolah ini ngapain kalau kita bicara sekolah. Lalu kalau produknya apa saja sih, kalau daging apa saja, kenapa kita orang tua harus membeli daging kita, karena kualitasnya kah, karena halalnya kah, macam-macam itu alasannya orang kita kan juga tahu. Nah baru itu, kalau dia udah yakin, baru dia nanti akan memutuskan terjadinya sales itu tadi ya.
Oke, saya akan lanjut aja di slide berikutnya karena ini sebagai. Nah, ini juga penting, ini sebagai tambahan aja sih, nih boleh dia nih. Ini kita ingin memahami juga karakteristik sosial media yang populer di dunia. Ini bukan hanya di Indonesia, karena kalau Snapchat di Indonesia nggak begitu populer ya, tapi kalau yang lain cukup populer, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, dan Pinterest misalnya, itu cukup populer di Indonesia. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi misalnya Pinterest itu lebih banyak yang apa istilahnya yang disukai oleh bapak-bapak misalnya ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau Instagram malah disukai oleh ibu-ibu gitu ya, anak-anak remaja. Ini karakteristik ini perlu juga kita ketahui sehingga kalau kita bicara konten, kita menyesuaikan dengan konten kita dan target pasar kita. Ini sebagai tambahan aja, berapa usernya secara worldwide, berapa tweetnya setiap hari kalau bicara Twitter, kalau LinkedIn itu seperti apa. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja ya. Oke, nah ini juga penting, ini sebagai karakteristik konten itu di sosial media. Jadi kalau misalnya kita nge-tweet atau di Twitter, itu konten itu di timeline itu dia aktifnya bukan di timeline kita ya, di timelinenya orang lain. Maksudnya kan kita yang kita lihat kan partner kita atau follower kita atau netizen itu hanya lebih kurang 18 menit, tidak persis ya, tapi lebih kurang in average 18 menit. Kalau Facebook itu rata-rata 5 jam. Kemudian kalau Instagram cukup lama, malah itu 21 jam, LinkedIn lebih kurang 24 jam, plus sampai ke sini YouTube, dan seterusnya sampai ke blogging dan sebagainya. Jadi ini kira-kira bagaimana konten itu aktif di apa istilahnya, di timeline follower kita atau di platformnya. Nah, ini yang saya bilang masuk ke SEO ya. Kemarin kita udah belajar algoritma ya. Jadi algoritma itu nanti ujung-ujungnya ada kaitannya dengan SEO. Kalau kita mengerti algoritmanya Google, ya, terus kita juga paham cara kerjanya SEO, sehingga muncul yang tadi saya bilang, saya kasih tunjuk tadi kan, orang kalau nyari dengan keyword ini kita ditemukan. Nah, itu yang disebut dengan SEO. Nah, SEO itu yang kalau ini nggak usah dihafal ya Bunda ya. Jadi secara konsep aja itu memang kalau secara teorinya ada web analysis, ada client requirement, nanti apa kalau kita bicara kita misalnya kalau kita kerja sendiri, apa yang mau kita highlight, apa yang mau kita promosikan. Kemudian baru kita bilang tadi keyword search. Keyword search bisa yang paling mudah sekarang itu bisa prediktif di YouTube, di Google maksud saya, atau bisa juga dengan ada tools yang lebih keren, pakai Google Analytics, pakai Semrush, pakai Alexa dan sebagainya, itu yang advance. Saya tidak menyarankan itu ke situ dulu, kita yang simple sajalah. Karena ini saya stages ibaratnya kalau kita belajar bahasa Inggris ini kan baru basic ya Bunda ya. Jadi kan perlu pelajaran dasar dulu, nanti kalau udah advance silakan menggunakan tools yang lebih keren ya. Kemudian baru content writing-nya seperti apa, kemudian web optimization itu udah bicara bagaimana peta situsnya, bagaimana template-nya, itu nggak usah. Kemudian SEO submission-nya apa yang mau kita keyword apa yang mau kita highlight, kemudian link building-nya, jadi gimana building link-nya dengan yang lain. Ini secara teori. Saya tidak menyarankan ayah bunda menghafali, tapi saya ingin jelasin ini konsepnya ya. Nah, yang penting baru nanti bicara reporting ya, sudah saya jelasin juga. Nah, yang penting dalam ini, di dalam SEO nantinya adalah ini tadi udah saya bahas, saya nggak akan bahas lagi. Nah, yang penting dalam SEO tadi yang saya bilang, ini saya balik lagi ke sini, itu cuma dua ini. Ada dua, nanti kita bahas ya, sorry. Saya bahas di sini aja. Ini ya Bunda lihat, ada yang namanya off page, ada yang namanya on page. Nah, ini aja deh. Nah, off page itu adalah bagaimana kita mempromosikan konten kita ke platform yang lain. Nah, ini yang sangat saya sarankan. Jadi contohnya begini, ayah bunda, posting di Google My Business. Nah, kalau hanya mengandalkan Google My Business saja dengan kontennya yang ada di situ dan keyword yang kita buat, itu namanya on page.
ya, jelas ya. Itu namanya on page. Artinya itu ditemukan oleh Google karena kontennya, karena fotonya, karena itu disebut dengan on page. Tapi kalau kita share ke tempat lain, nanti saya kasih lihat, kita posting ke Twitter, kita posting ke YouTube, kita posting ke misalnya ada video kita posting ke YouTube, atau kita posting juga ke LinkedIn atau ke Pinterest, macam-macam. Itu namanya off page. Artinya apa? Orang lain di platform lain kita promosikan. Nah, itu namanya nanti kalau dia klik nanti akan muncul lari ke ke yang tadi atau landing page atau konten yang kita upload tadi. Itu namanya itu bagian juga dari SEO strategi. Nah, saran saya lebih fokus yang itu saja ya Bunda. Jadi nggak usah bicara meta description-nya, bicara tadi saya bilang website optimis, nggak usah itu dulu. Kalau mau belajar silakan, tapi saya tidak menyarankan sekali lagi kalau bicara untuk pemula ya. Kecuali udah advance silakan, mau mengerti itu lebih baik. Oke. Ini tadi udah saya bahas, saya nggak akan bahas lagi. Nah, ini saya cuma mengasih contoh nanti. Bagaimana kita melihat ini para bisnis ini melakukan sosial media marketing, integrasi marketingnya di beberapa contoh. Ini nggak ideal semua ya. Jadi ada yang sudah bagus, saya nggak akan sebutin mana yang udah bagusnya. Cuma nanti saya kasih lihat aja. Contoh nanti ada warung abnormal, ada rendang restu mande, ada juga minuman kopi kurma, Nabes namanya. Ini saya kasih lihat aja beberapa. Ini saya sampling, nggak ada hubungan, saya nggak ada endorsement atau apa. Kebetulan saya aja riset. Waktu itu materi ini saya riset waktu itu untuk keperluan workshop di Kementerian UMKM. Waktu itu Pak Doni juga sebagai ininya hostnya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa walaupun kadang-kadang orang kita ini udah cukup puas gitu ya, lupa namanya kita kita masih kurang di sini, kita masih improve di sini. Tadi saya bilang, makanya kembali ke framework tadi. Dari semua itu mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita tingkatkan. Dan yang paling penting adalah tentu dari hasilnya sendiri. Istilahnya begini, misalnya kita jualan. Nah, dari semua itu kita dapatin traffic atau dapatin transaksi mana sih? Oh, rupanya banyaknya dari IG. Ya udah, kita nggak apa-apa fokus di IG. Tapi jangan lupakan Facebooknya, jangan lupakan Twitternya atau Pinterest. Kenapa? Itu minimal membangun reputasi kita. Ya paham ya? Jadi bisa aja seluruh transaksinya berasal dari Facebook, Twitternya nggak ada malah. Tapi jangan lupakan Twitternya. Kenapa? Itu penting untuk membangun, tadi saya bilang reputasi, untuk membangun SEO, membantu SEO kita. Jelas ya Bunda ya. Jadi orang, Pak, saya nggak ada transaksi di situ, nggak ada orang beli di situ. Nggak apa-apa. Tetapi itu membantu, jangan lupa secara tidak sadar Twitter yang kita kelola itu membantu dalam SEO kita. Mungkin nggak kelihatan di kita di hasilnya secara langsung, tapi secara tidak sadar dia mempromosikan konten dari Facebooknya, dia mempromosikan konten dari channel YouTube-nya gitu ya. Dari channel YouTube dia mempromosikan Facebook-nya, itu kira-kira begitu. Secara ini memang tidak sadar, tapi kalau kita lakukan secara terintegrasi, ini akan membentuk saya bilang, saya udah kasih tunjuk tadi ya. Saya bisnis daging, gimana tuh 2 halaman saya semua. Saya bisnis vending, 2 halaman dia semua. Itu kira-kira itu sebagai gambaran ya. Jadi ini saya ambil contoh aja, nanti saya bahas waktu live nanti ya. Nanti tambahan. Kemudian tadi saya sudah bahas juga mengenai reputation tadi. Nah, ini best practice-nya, ini contoh ya. Ini mohon maaf, ini memang bisnis ini dulu booming 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu lah lebih kurang. Nah, ini contoh bisnis Sostel Depot Saji. Nah, ini Ayah Bunda juga tahu ya, itu merek Sostel yang kalau Ayah Bunda pernah dengar, itu brandnya kami yang punya. Jadi yang mendaftarkan ke haki-nya, mendaftarkan ke ininya, itu kami. Dan jadi kalau orang menggunakan kata-kata Sostel, kami bisa sue sebetulnya kalau dia menggunakan untuk tidak tanpa izin. Tapi ya udahlah, karena kalau UMKM ya saya biarin. Tapi kalau untuk pebisnis, dia untuk jualan dalam skala besar, pernah saya sampaikan dia ganti ya. Ini sebagai gambar. Nah, semua ini dulu bisnis sampai kalau sekarang kami cuma supply sosisnya. Ini semua promosinya kami itu yang terjadi transaksi itu hanya lewat Facebook ya. Semua hanya lewat Facebook dari Sostel Depot Sajinya. Ini contoh-contoh produknya. Nah, ini sangat ini cuma dari fanpage ini aja ya. Semua transaksi hanya dari fanpage. Walaupun kami punya ada Instagramnya, ada channel YouTube-nya, ada Google My Business dan sebagainya, tetapi 100% transaksinya
ada dari fanpage gitu. Jadi cuma fanpage sama WA. Kenapa orang percaya? Karena kami udah bangun reputasi. Orang bisa nge-track, bisa tahu alamat kami. Kalau dia mengecek gudang kami ada, itu yang saya bilang, bangun dulu reputasinya, ya. Nah, setelah itu baru nanti ada form nanti saya bilang untuk pendaftarannya. Jadi cuma di fanpage, nanti orang mendaftar, ada linknya, kemudian di follow up, kemudian nanti juga hasil. Jadi gini aja, barang yang udah dipesan kami posting di fanpage-nya, oh udah ada pengiriman. Nah, jadi kan udah ada juga testimoni, barang udah sampai. Nah itu aja orang udah percaya kan, nggak ada orang yang komplain, nggak ada yang bilang kita menipu. Nah itu yang saya bilang, bangunlah reputation sehingga orang percaya. Tidak ada di marketplace pun kami nggak jualan gitu ya. Jadi ini alhamdulillah sekarang sudah ada 300 mitra bisnis seluruh Indonesia. Memang sekarang kami untuk yang penjualan barunya boleh dikatakan memang mungkin zamannya bukan eranya lagi. Kami tinggal maintain aja, mensuplai produk-produk untuk kebutuhannya mereka, spare part dan sebagainya. Selain itu juga ada kami jualan sirup, mengembangkan pasar, kemudian mesin-mesin yang lainnya. Ini contoh aja ya. Ini market mengelola jualan lewat online ya. Nah, ini tipsnya. Jadi ini saya akan bahas satu-satu. Silahkan baca saja. Saya lebih cenderung kita membahas saja nanti live-nya. Jadi ini Google My Business ya. Apa gunanya ya? Kemudian apa yang pastikan sekali lagi selalu mengupdate konten. Kalau bisa setiap hari, minimal sekali seminggu. Nanti itu saya bilang. Ini website, kalau ada punya website, kalau enggak apa-apa. Ini Facebook juga sama. Ada yang saya bilang akun Facebook itu ada akun biasa dan fanpage. Saya lebih utamakanlah untuk mengupdate di postingan fanpage sebanyak mungkin ya. Jadi usahakan orang diarahkan untuk menyukai atau memfollow fanpage kita. Kenapa? Saya bilang di fanpage itu kita bisa mengisah mana postingan kita yang paling disukai, mana reach yang paling tinggi, sehingga kita strategi kita lebih efektif dan sebagainya ya. Ini itu fanpage Facebook. Kemudian juga Instagram sama, gimana strateginya Instagram, bagaimana kita nanti tipsnya nanti saya jelasin ada waktu, bagaimana kita membangun hashtag, bagaimana description-nya, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ini. Tapi yang jelas poinnya adalah selama kita disiplin mengatur konten dan membangun engagement dengan semua follower kita, itu walaupun sedikit pelan-pelan juga akan tambah selama. Ya, jadi saya bilang jangan tidak ada istilahnya dalam ilmu hitam itu tiba-tiba besar, enggak. Dulu yang besar sekarang tuh dulu juga kecil gitu ya. Dia dulu pelan-pelan juga, kita cuma hanya tahu setelah dia sukses, ya kan? Itu yang sering kita salah. Kita melihat orang hanya suksesnya saja, padahal dulu juga berdarah-darah gitu. Awal-awalnya mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, baru dia mencapai titik sukses, mulai menanjak. Itu kira-kira demikian ya. Jadi biar ayah bunda juga paham gitu. Kemudian LinkedIn, kalau mau buat LinkedIn silakan. Kalau saya alhamdulillah karena saya ini juga lumayan followersnya sampai 20 ribuan, hampir 20 ribu. Itu sangat-sangat membantu dalam membangun reputasi juga gitu ya. Kemudian juga ada chatting dan WA dan ini. Jadi saya bilang WA itu penting karena nanti kan bisa kita izin posting, tapi jangan setiap hari. Nanti kita ditendang juga sama anggota WA kita gitu ya. Ini setiap hari promosi. Tapi kalau memang orang itu bermanfaat, minta nggak ada masalah. Tapi saran saya jangan setiap saat. Tapi paling tidak itu sangat membantu kita ya. Dan jangan sekali lagi hit and run. Once kita udah posting, habis itu diam gitu ya. Jangan gitu ya. Itu nanti kita di kick out di grup itu. Ini berapa tips saja, silahkan aja dibaca. Saya nggak akan bahas ini karena silakan nanti dilihat. Nah, YouTube juga gitu, selalu ngupdate, ada kegiatan bisnis ataupun produk, nggak usah bicara ideal harus bagus kualitas, tidak. Itu juga akan menyesuaikan semua. Jangan bicara konsep ideal kita kualitas gambarnya yang HD, yang 4K, jangan. Kalau cuma bisa pakai HP biasa, pakai HP biasa. Pakai kamera yang biasa, pakai kamera biasa. Ya, nanti kan akan bagus kualitasnya sejalan dengan perkembangan bisnis gitu ya. Jadi jangan harus sophisticated semua, kualitasnya kameranya harus mirrorless dan sebagainya, jangan. Yang bisa apa? Bisa bikin video udah cukup, walaupun gambarnya buram-buram, nggak apa-apa. Yang penting message-nya nyampe dulu, minimal nanti seiring berjalannya waktu kita akan terus berkembang. Dan Blogspot atau Google Site ini tambahin aja, nanti silakan bisa saya akan nunjukin nanti Google Site. Twitter juga sama ya.
selalu ngupload. Jadi intinya adalah konsisten, persisten. Ujung-ujungnya gitu aja sih. Jadi sekali nanti akan saya jelasin bagaimana kita di satu konten kita share ke tempat lain, kita promosikan di tempat lain, sehingga tadi saya bilang itulah sosial media marketing. Secara tidak sadar itulah SEO. Ya itu sebetulnya yang saya jelasin. Jadi ilmu SEO itu yang simpel tadi saya kasih tunjuk ya. Nah, yang paling gampang itu adalah kita melakukan share itu antar platform, itu sudah melakukan kegiatan SEO. Jadi ya Bunda ya. Cuma nanti tinggal kita membangun konsistensinya aja. Once kita ada makin populer, dicari orang ketemu. Ya, itu aja. Jadi orang kadang-kadang, Pak, gimana triknya Bapak itu nomor? Ya udah, kuncinya itu rajin ngupload konten, rajin nge-share antar platform. Nah, yang berikutnya tadi baru saya bilang, kita menggunakan marketplace, apakah itu Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ya dan sebagainya. Itu saya bilang tadi akun marketplace yang sesuai dengan kita yang lebih nyaman mana. Kalau nyamannya Tokopedia sama Bukalapak ya silahkan. Kalau Shopee silahkan. Saya tidak menyarankan arus yang seperti bagaimana. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi materinya simple hari ini. Itu yang saya bilang tadi. Kita kenapa saya menjelaskan sosial media ini penting ya. Jadi kadang-kadang tadi yang saya bilang kita ini cukup gampang puas gitu. Ya, jadi ayah bunda sering mengatakan begini, Pak, saya udah bagus di Twitter atau di Instagram biasanya ya, atau di Facebook atau di marketplace. Sebetulnya kalau ayah bunda lebih mengintegrasikan, mungkin saja volumenya bisa lebih besar, mungkin saja bertahannya lebih lama, gitu ya. Nah, tadi nanti besok besok kan case session tentang marketplace ya. Saya bisa share, tunjukin bagaimana dari satu marketplace kita bisa share juga ke sosmed kita, bagaimana mengintegrasikan. Nah, hari ini saya akan coba nunjukin bagaimana kita mulai dari apa istilahnya mengelola tadi Google My Business, ya, kemudian kita nge-share, mengupload di YouTube, kemudian mengupload di Facebook dan sebagainya atau di Twitter. Nanti kita lihat mengintegrasikannya bagaimana, ya. Nah, nanti hasilnya itu tadi saya lihat. Contoh tadi ya, bicara tadi orang distributor daging Horeca ketemu Indomiata. Itu yang saya lakukan, yang kami lakukan atau tim saya lakukan. Setiap hari rutin mengupdate konten, ya. Itu kuncinya. Nah, kita kan nggak bisa, oh saya kok belum. Nah, tadi saya bilang, makanya persisten. Persisten itu apa? Itu tangguh ya. Jadi jangan dikit-dikit udah nyerah, belum apa-apa sudah menyerah, gitu. Jangan. Ya. Karena ilmu digital marketing itu kalau yang mau cepat ya harus beriklan, itu yang paling gampang memang ya. Tapi seberapa kuat sih kita iklan? Kalau mau saya boleh juga sih ada banyak yang, oh Pak, kita harus gini-gini dengan iklan, boleh. Tapi saya kalau untuk tahap awal ya saya nggak menyarankan ke situ dulu. Coba dulu pelajarin kalau nanti 3 bulan, 6 bulan, oh, oke, mau beriklan, silakan. Kenapa? Kita sudah ngerti nih, pay-nya itu udah dapat, algoritmanya kita udah ngerti, model-modelnya udah ngerti, sehingga nanti kita juga tidak menyesal dengan investasi yang kita lakukan. Ya. Jadi ini yang saya bilang sekali lagi bahwa dalam bisnis ini, ya, dalam berbisnis itu jangan kemaruk juga. Ya. Kemaruk artinya gini, ingin cepat kaya ya jangan. Ada prosesnya ya Bunda. Jadi saya juga begitu ya, membangun bisnis, maaf ya, mungkin awal-awal juga berdarah-darah. Itu memang biasa rata-rata kalau orang mau sukses pasti ada susahnya lah. Kalau istilahnya kita ini satu hari kita akan menemukan polanya. Nah, kembali tadi saya biar nggak gagal paham juga ya, Ayah Bunda. Sekali lagi saya tidak atau kami tidak memaksa ayah bunda punya bisnis seperti jualan makanan, tidak. Ya, harus punya bisnis jualan pakaian apa, tidak. Tetapi kalau berminat ya kami fasilitasi, itu poinnya. Jadi jangan sampai salah paham nih. Saya mohon maaf sekali lagi karena kami dari Nueva tujuan kami adalah membangun knowledge dulu ya, membangun pengetahuan. Ayah bunda ngerti, ayah bunda paham, dipraktekkan, tidak harus dagang, minimal untuk branding sekolahnya, minimal branding diri sendiri. Tadi saya kasih lihat, nanti coba praktek ayah bunda di rumah. Coba namanya sendiri. Coba nama saya masih Zalumar, ada namanya siapa yang bisa kelihatan nih, Jacqueline siapa ya, atau mungkin Baik Mandali, saya namanya nggak jelas, Baik Mandali, diketik
Ketemu nggak kita di Google? Kalau kita ditemukan, seperti apa kita dilihat orang? Itu yang saya bilang reputation dulu. Nanti baru kita coba bangun sekolah. Sekolahnya apa? PAUD, misalnya PAUD apa nama? PAUD Nurul Ilmi, misalnya itu apalah nama PAUD macam-macam kan? PAUD Cendrawasih, PAUD apalah namanya? Ya silakan dilihat. Kalau orang mencari PAUD kita seperti ini dilihat masyarakat. Nah, coba bangun itu, membangun sense dulu yang penting. Ini bagi pemula ya, tapi kalau yang udah advance, saya silahkan tinggal lari istilahnya. Jadi ilmunya bisa lebih kencang gitu ya. Jadi sekali lagi sebelum saya masuk mencontohkan nanti, saya sekali lagi sebetulnya saya membangun motivasi dulu ya. Jadi jangan minder, jangan berkecil hati ya. Semua kalau ayah bunda mau, kita bisa fasilitasi. Dalam artian tadi, kalau yang memang mau serius dan memang sungguh-sungguh, tadi ada program incubation. Istilahnya dana bergulir kah? Kalau besok misalnya ada program dari Wardah, Pak nggak ada dana untuk starter kit-nya, bisa aja nanti kami consider kami modalin bergulir, tapi bergulir ya, yang saya bisa jelasin, artinya kalau udah ada uangnya nanti dikembalikan untuk teman-teman yang lain. Nah itu yang kita perlu sepakatin dulu, karena orang kita ini kan maunya yang gampangan kan, asal dapat uang ya udah buat dia aja, jangan begitu. Kita membantu ya karena sesuai dengan kemampuan kita. Nah, seperti tadi Bunda Ana sebutkan, saya memang yang insya Allah yang memfasilitasi istilahnya support project ini. Dan saya juga selalu wanti-wanti, mudah-mudahan kita buat sebaik mungkin, kita jadiin ini showcase ya, batch kedua dan batch pertama. Mudah-mudahan tahun depan supportnya Telkomsel bisa lebih banyak lagi ya. Nah kemarin secara lisan mereka udah bilang nih 10.000 gitu ya. Nah alhamdulillah juga saya kemungkinan karena pertemanan juga, saya kemarin ada rencana juga, kebetulan saya dari lembaga saya dari BNPT mau ketemu dengan dirutnya Telkom, Pak Riri ya. Nah ini juga mudah-mudahan gitu, dan di Telkom masuk, wah itu luar biasa juga ya, karena alhamdulillah saya dengan networking ya. Jadi sekali lagi Ayabna jangan pesimis ya. Jadi apapun yang kita hadapin sekarang syukuri, itu yang penting. Jadi saya tahu sih pemerintah siapapun sebetulnya paham betul bahwa pendidikan usia dini adalah salah satu strategi untuk membangun anak bangsa. Jadi semua udah tahu, tinggal sekarang memang tahapannya. Karena mungkin masalah biaya, masalah strategi, saya yakin tidak dalam waktu lama PAUD akan menjadi salah satu sektor pendidikan atau tingkatan pendidikan yang akan menjadi prioritas oleh pemerintah kita. Jadi sama-sama aja berdoa. Jadi itu harapan saya ya. Jadi sebelum saya masuk ada pertanyaan ya, saya lihat ada beberapa pertanyaan ya. Inisiatif banget sosialnya Pak, ingin kembangkan bisnis makanan seperti ini. Kami berat dan takut untuk memulai, apalagi misalnya Go Nusantara itu sepertinya impossible. Nah ini nih saya menarik nih, bagaimana menghilangkan rasa kurang, ini percaya diri. Nah itu Bu, masalah orang kita ini, kita udah takut atau sudah takut gagal sebelum mulai. Nah itu persoalannya. Saya sekarang gini, yang penting, yang ayah bunda sukai apa? Gampang ayah bunda, saya terus terang aja nih, kebetulan istri saya kan memang background-nya tata boga ya. Jadi saya lihat tuh sebetulnya banyak kalau ayah bunda sukanya apa. Di daerah itu apa sih yang jadi keunggulannya? Misalnya nih di daerah Bandung ada Cilembu atau apalah istilahnya produk lokal. Nah kan itu tinggal kita cari, kita explore di Google, di YouTube, kita explore apa yang bisa kita tambahkan. Nah, salah satunya apa? Kalau kita yakin dan kita suka dan kita yakin juga masyarakat juga suka, saya yakin itu akan berkembang. Tapi nggak usah berpikir yang muluk-muluk dulu ya Bunda. Coba di tempat kita dulu, Sostel juga begitu. Itu juga nggak nyangka juga, kebetulan nih cerita juga Sostel itu ya. Dulu sebetulnya mesin itu dari luar lah, dari awal itu dari Jepang ya, ada Jepang dan juga dari China. Nah, awalnya kita nggak mikir, ini Indonesia bisa sukses nggak? Tapi nyatanya setelah kita bawa, luar biasa responnya, sampai viral kan, jadi sempat booming juga, alhamdulillah lah. Itu contoh ya. Tapi kita punya feelingnya, jadi ini melihat kenapa? Oh ini telur, sosis, makanan simple, makanan sehat. Jadi pikirnya gitu, sama nanti ya Bunda yang tadi pertanyaannya Pak, saya mau internet. Memang kita rasanya, kalau saya yakin ya, nothing impossible. Kita juga lihat orang-orang sukses itu. Awal-awalnya siapa sih mereka? Bukan siapa-siapa. Tapi setelah mereka mulai dan sungguh-sungguh,
kita nggak tahu nasib orang. Jadi saya selalu positive thinking sama orang dan saya nggak pernah berusaha, tidak pernah memandang rendah orang lain. Kita nggak tahu. Bisa saja, maaf Ayah Bunda sekarang mungkin quote unquote orang biasa, nggak berpenghasilan atau istilahnya ya dipandang orang di bawah. Tapi kita nggak tahu anak-anak kita, mungkin cucu kita satu hari menjadi orang yang hebat kan. Nah, itu yang saya bilang. Kadang-kadang ketulusan kita, Allah jawab atau Tuhan jawab pada waktunya. Nah, ini yang saya bilang, saya terang sama Bunda. Saya terang kenapa dari awal saya tertarik untuk membantu guru-guru PAUD. Karena terus terang waktu saya diceritain, saya terenyuh juga gitu ya. Saya nggak tahu, saya sampai nggak percaya masa sih orang bisa hidup dengan gaji 200.000 per bulan gitu loh. Maaf aja, saya bukan nggak pernah tinggal. Saya pernah tinggal di desa, saya dibesarkan. Tapi saya nggak pernah bayangin untuk 1 bulan loh. Ya. Jadi kenapa saya maaf aja ini saya sehari ya mungkin Bapak bisa menghabiskan duit segitu, tapi ini orang sebulan bisa bertahan hidup. How come gitu? Kalau kita terus memang bisa, tapi memang harus berjumpalitan di tempat lain untuk nutupin kebutuhan. Jadi orang kadang-kadang saya juga nggak percaya sih, makanya bukan dilihat memang dari PAUD-nya dapat 200.000 misalnya atau 400.000, 500.000, tapi secara teknis memang nggak mungkin. Tapi rupanya dia berusaha tempat lain. Nah, dari situlah lahir pemikiran kami, saya dengan Bang Lendo, Pak Doni, dan nanti dibantu juga sama teman-teman di Impaudi. Oke, gimana kita memberdayakan ayah bunda guru PAUD ini gitu. Nah, alhamdulillah batch pertama, nih mungkin Bu Yufi beberapa kali sampaikan, itu ada yang berhasil gitu. Ada yang jualan keripik, ada yang sekarang jualan wedang, macam-macam tuh, yang jahe, macam-macam tuh, kencur. Silakan jangan berpikir perfect dulu ya Bunda. Ini saya jelasin ya. Jangan berpikir besar yang terlalu sempurna dulu. Berpikir besar boleh, punya mimpi besar boleh, tetapi mulailah sesuai dengan kemampuan kita. Karena yang penting adalah membangun trust, membangun reputasi itu dulu ya Bunda. Ya, kalau sudah punya reputasi, sudah punya trust, kita akan tumbuh growth istilahnya ya. Nah, dalam bisnis sekali lagi saya kasih tips. Jangan dilihat besar omsetnya. Jangan dilihat besar transaksinya. Jangan dilihat besar jumlah kliennya. Yang kita lihat sekali lagi, tolong diingat ya Bunda, pertumbuhan bisnisnya. Ingat ya, pertumbuhan. Apakah jumlah pelanggan, apakah jumlah omset, atau jumlah keuntungan. Itu yang penting. Bullshit, nih maaf kalau bahasanya kasar tuh, bullshit ini bahasanya kasar, nih maaf kalau kurang nyaman, kita bicara omset 100 juta sehari. Tetapi kalau dia minus 20% per bulan, paling berapa bulan juga tutup kan? Benar nggak? Tapi kalau sekarang omset 5.000 ya Bunda, tapi pertumbuhannya tiap bulan 20%. Satu hari omsetnya akan jadi 50 juta. Nah, tugasnya kita, owner, atau yang punya bisnis membangun membangun growth itu, membangun optimisme. Jadi makanya orang kalau CEO itu tugasnya itu membangun visi dari anak buahnya supaya bisnisnya bertahan. Misalnya zaman Covid nih, ayah bunda lihat, ya coba lihat Unilever bikin yang namanya hand sanitizer. Apa itu? Itu salah satu strategi mereka untuk survive. Coba lihat Wardah sekarang bikin hand sanitizer, apalah nama. Karena itu untuk dia bisa bertahan. Nah itu yang saya bilang, bagaimana maintain tadi growth tadi. Apa yang dia lihat? Omsetnya turun atau naik? Nah kalau turun terus, tinggal tutup Pak Rebe. Tapi kalau dia turun, nanti dia recovery, ya udah naik lagi. Nah itu yang saya bilang. Jadi ayah bunda ya, jadi dalam berbisnis tipsnya, nggak usah dihafal banyak-banyak teorinya, nggak usah terlalu dihafalin banyak-banyak strateginya. Yang penting adalah membangun reputasi dan membangun growth. Apa itu growth-nya? Kita, orang sekarang laku 2, besok laku 3, besok lagi laku 5. Itu growth, ayah bunda. Sekarang jangan dibalik. Laku sekarang 10, besok laku 9, besok laku 8. Ya udah tinggal tutup bisnisnya. Paham ya? Itu aja. Jadi sekali lagi apapun bisnisnya, apapun jasanya, yang penting pertama bangun reputation, bangun kepercayaan pelanggan, deliver apa yang kita janjikan, kemudian maintainlah pelanggan kita sebisa mungkin. Soal nanti strategi, saya banyak sih toolsnya, tapi saya nggak akan jelasin itu dulu. Yang penting kalau ayah bunda mau bisnis, mulai yang ayah bunda mampu dulu. Nggak usah lah terlalu yang muluk-muluk lah.
Saya nggak ada yang orang bilang, Pak, bagaimana kalau saya beli franchise? Silakan kalau ada dananya, tapi kalau jangan ikut-ikutan gitu loh. Makanya saya bilang, sebelum membangun bisnis, lihat dulu pangsa pasar kita ada nggak untuk franchise itu. Sama apapun bisnisnya, mau franchise, mau bisnis sendiri. Nah, sekarang strategi bisnis yang gampang, makanya kami sebetulnya konsep ini saya coba tawarkan. Itu yang kami sebut dengan reseller program. Nah, itu kalau ayah bunda mau ikut, monggo. Kenapa? Ini tanpa modal. Cuman taking mendapatkan pasar, barang dibeli, nanti dikirim dari produsen. Ayah bunda dapat komisinya. Contoh, Wardah dapat 15% dari setiap transaksi, selesai. Nanti pembelinya langsung bayar ke Wardahnya. Nanti setiap bulan dihitung, ayah bunda dapat 18% dari volume transaksi. Udah, selesai. Itu gampang kan? Nggak perlu modal untuk ininya, paling starter kitnya aja untuk tahap awal, tapi selanjutnya itu udah nanti tinggal pelanggan kita beli atau teman kita beli dan harga sama dengan yang dijual dimanapun, itu yang penting. Jadi kita enak jualnya kan, orang mau belinya di Matahari sama dengan yang kita jual, tapi kita dapat rabatnya. Nah, model bisnis ini salah satu yang mungkin ayah bunda bisa coba untuk sense of flow. Pas nanti udah jago, baru bikin produk sendiri, bikin kerjasama, silahkan ya. Jadi Bang Di, saya sekali lagi dalam digital marketing, dalam berbisnis, kalau gagal itu biasa. Kalau nggak pernah, maaf aja, kalau ya bunda nggak pernah gagal dalam bisnis, saya nggak yakin akan pernah besar. Percayalah, coba cek. Saya pernah baca rata semua, maaf ya, Rasulullah aja, Nabi yang mungkin Nabi apakah ini maaf Muslim atau siapa, dia pas lain unquote ya atau dalan ya apapun namanya itu untuk dia meraih suksesnya. Ya, bahkan level Nabi sekalipun. Jadi sekali lagi kita jangan kecil hati, wah kalau kita gagal, wah ini kiamat, ya enggak ada cerita. Bahkan tergantung kita mental maju ke depan. Kira gitu ya Bunda. Nah, ada 25 menit. Terima kasih ilmunya Pak Mati bagi saya terutama untuk sebelum bergabung pendidikan. Saya sudah terbergang lebih dahulu. Namun terlambat karena modal usaha, namun saya berusaha bangkit kembali di uang. Saya sekarang online menu makan food, cookies, dan ring. Saya tanyakan bagaimana agar lebih menarik dan serta foto dan gambar. Ya, bagus. Pak, jadi nah ini menarik. Kalau makanan dan minuman, kita yang pertama tuh bersih dulu. Yang saya pahami ini, kalau di dalam ilmu, kebetulan saya dulu di sekolah, ada yang namanya food safety. Di setiap pabrik makanan dan minuman yang diperhatikan adalah itu. GMP, Good Manufacturing Practices namanya, kemudian HACCP. Ya, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi itu dua dulu yang penting. Jadi kebersihan produksi, kerapihan produk, kebersihan produk itu dulu yang dijaga, Pak. Yang kedua, baru kita bicara packaging. Nah, packaging, Pak, kalau misalnya Bapak cari, itu banyak yang sekarang menawarkan packaging menarik. Tetapi kalau mahal, jangan dipaksain. Usahakan semampu Bapak dulu, tetapi buat yang lebih mungkin desainnya atau menarik, cetak ya di foto yang menarik. Sekarang kan banyak Pak. Kalau Bapak mau belajar yang ini ilmunya itu tuh banyak sekali di YouTube Pak. Bapak tinggal aja foto untuk produk dengan menggunakan kamera. Itu banyak sekali trik-triknya bagaimana supaya menarik. Kira gitu Pak ya. Nah, kuncinya sehebat apapun produk Bapak, yang penting apa yang Bapak janjikan sama dengan yang Bapak kirim. Itu yang penting Bapak. Apakah Bapak kirim ataupun di tempat jual di tempat sama saja. Jadi jangan sampai kita bikin flyernya bagus ya, displaynya keren, tapi yang kita hidangkan jauh berbeda. Nah jangan, itu kalau bisa jangan ya. Itu aja tipsnya kira apa ya. Jadi ini Ibu ya, sorry maaf, Ibu Irma Marlina dari Sulawesi Barat ya Bu. Kira gitu. Ada lagi sebelum saya lanjut? Saya sudah berjualan online lewat Tokopedia. Saya kurang jalan Pak, setelah mendengar saya mau belajar mencoba menerapkan. Oke, ya nanti kita coba Bu. Nanti kalau Ibu mau kasih aja alamat Tokopedia-nya ke saya nanti di WA aja. Besok saya bahas, boleh? Kemudian maaf Pak saya keluar oke. Alhamdulillah sudah mencoba promosi usaha kecilan lewat online. Dengan adanya kegiatan ini semakin menambah ya, insya Allah ya Bunda ya. Jadi semangat aja. Jadi mau usaha kue, mau usaha apa-apa, bangun dulu reputasi. Sekali lagi ya, reputasi. Ingat itu.
Percaya nggak? Ayah bunda belanja ke sesuatu tempat karena reputasi, benar nggak? Mau rumah makan, mau pakaian, mau tukang jahit, ya, mau sekolah, sama kan? Karena dia membangun reputasi, gitu ya kira-kira ya. Oke, kita lanjut sekarang. Contoh, apa yang harus ayah bunda lakukan? Yang paling saya mulai dari yang paling simple, ya. Oke, ya saya bisa share ya ke screen digitalnya saya sekarang. Oke, screen, oke. Share dulu. Saya share sekarang ini ya. Oke. Oke ya Bunda ya, tadi kita sudah saya kasih tunjuk tuh ya. Ayo Bunda coba cek, mungkin di tempat Bunda kalau nggak ketemu mudah-mudahan sih nggak jauh beda ya dengan hasil yang saya cari ya. Tapi kalau beda nanti silakan protes ke saya. Tapi ini sekali lagi lokal. Bisa aja karena apa bisa lokal ada di Cikarang. Jadi gitu. Jadi kalau Bunda hasilnya sedikit berbeda dengan yang saya tampil bisa saja. Kan lagging lokal. Jadi bisa jadi Bunda yang dari Makassar ya beda. Tapi saya kalau orang yang tinggal di Jawa Barat, insya Allah nih hasilnya nggak jauh beda ya. Kira begitu ya Bunda ya. Oke. Sekarang kita mulai dari yang paling basic. Saya bicara biar gampang contohnya, karena ini juga disiplin dilakukan oleh tim saya. Salah satu platform bisnis yang Pak Doni juga tahu ya. Ini saya bisnis yang kerjasama dengan partner saya. Ini bisnis daging ya, namanya PT Indomiata. Nah tadi saya bilang, saya mulai dulu disiplin mengupload atau memanage konten di Google My Business. Jadi ya Bunda ya. Nah, Google My Business itu dari mana? Kemarin waktu materi saya pertama di materi di Google Digital ini atau di search juga bisa, tapi saya lebih suka ada Google My Business ya. Jadi ya Bunda lihat nih. Ini kalau tampilan yang sudah punya Google My Business, kemarin saya sudah jelasin, nanti Pak Doni juga akan jelasin lagi. Ini kira-kira tampilannya begini ya Bunda. Ya. Ini kelihatan nih ya. Ini growth, ini coba lihat penelusurannya minus 7%, tidak masalah. Tapi penelusuran dilihat lewat peta naiknya 11%. Nah ini menarik nih. Jadi itulah kelebihan Google My Business ya Bunda. Ya gampang ya. Jadi kita ditelusurin orang selama sebulan ini berapa ribu, kemudian aktivitas kita berapa ribu dilihat orang. Nah ini juga lumayan kan memberikan gambaran ke kita. Kemudian juga kita bisa lihat insight-nya bisnis ya. Nah kira-kira apa keyword yang digunakan orang sehingga kita ketemu. Nah ini contohnya keywordnya. Ini keluar tuh, makanya kalau kita punya Google My Business itu keluar tuh kata kunci yang orang cari menemukan kita. Contoh distributor daging beku, supplier daging sapi, daging kerbau, macam-macam nih keyword yang dipakai orang, distributor daging sapi. Ini kata-kata kunci yang orang bisa menemukan kami. Ya. Ini yang perlu saya jelaskan. Kenapa saya kemarin wanti-wanti perkuatlah, pahamilah Google My, karena ini sangat membantu. Coba. Kemudian dari penelusuran bisnis, coba lihat yang langsung itu orang ketik langsung klik ya. Tapi yang dari search engine itu ada lebih kurang cukup tentu trafficnya setiap harinya bagaimana. Jadi postingan lewat penelusuran, lewat map atau Google Map, bukan kita bisa juga. Jadi analisis ini dikeluarkan oleh Google My Business sehingga kita tahu bisnis kita pertumbuhannya bagaimana ya, minimal bisa sustain lah. Nanti baru kita adu dengan, nah ini juga bisa kelihatan orang yang mengunjungin kami itu dari mana aja asalnya. Ini alamat kami kan di Jakarta Timur ya. Nah itu kelihatan tuh. Jadi permintaan rute, ya ini bulan ini ke alamat ini tuh berapa, itu kelihatan tuh dari mana saja. Yang gambar-gambar ini adalah orang-orang yang mencari kami dari alamat kami. Tadi saya juga bilang, ya ini websitenya dari mana? Ini kemarin yang belum masih lupa, ini situsnya ada, ya kita buat situsnya di sini, ya. Jadi ya Bunda, nah ini bisa udah menjadi alamat website kami nih, nanti bisa di Google Search bisa saya tunjukin itu aktif. Nah ini websitenya udah situsnya, kami udah punya situs seperti ini ya Bunda ya.
Jadi ini yang saya bilang, ini website sederhana dan ini bayar dulu lah, baru bikin. Nah, kita lumayan gambaran kan, alamat kami, ada alamatnya, kemudian foto-foto produknya, kemudian jam bukanya, kalau orang mau lihat rutenya juga bisa gitu ya. Kemudian kalau nelpon udah kan itu, kalau bisnis kan itu saja kan. Nah ini coba lihat ayah bunda, setiap hari saya dan tim kami selalu mengupdate tuh, ya. Jadi selalu ngupdate kontennya. Sekarang ini tanggal 5 ya, sorry ya, maaf ya tanggal 5 ya. Nah, ngupdate konten baru tadi diupdate, kemarin juga diupdate kontennya. Sehingga apa hasilnya? Ayah bunda bisa lihat, saya ingin tunjukin kemarin apa tadi kan? Ini apa? Distributor daging Horeca, daging Horeca aja, daging Horeca ya ini contohnya ini. Ini kan kalau tadi saya Cikarang atau Horeca. Ini insya Allah seperti ini ketemu kan? Nah tapi lihat ini ayah bunda, semua ketemu dalam satu halaman tuh kami semua. Yang dicari orang distributor daging Horeca. Yang lain memang aja kompetitor kami, tapi tidak apa-apa. Orang kalau lihat ini pasti ini dulu yang dilihat kan, ya halaman 1. Atau kalau orang mau cari reputasi kami PT Indomiata, kalau diklik seperti ini, PT Indomiata Utama misalnya, ini tinggal saya set ini. Nah ini muncul seperti ini. Bahkan ini saya bilang Instagramnya keluar. Nah ini gunanya tadi saya bilang. Kenapa kita harus ada Instagram? Kenapa kita harus ada Google Site atau Google My Business nanti? Ini gunanya ini untuk SEO dan reputasi kita. Sehingga kan secara psikologis orang tuh melihat perusahaan kita tuh ada di mana-mana kan? Kan logikanya begitu nggak? Ini psikologis ya. Tapi kalau orang lihat cuma satu aja ketemu, tapi kalau kita nih ketemu satu halaman, bahkan halaman keduanya juga masih kami. Nah, tadi saya lihat nih, ayah bunda coba lihat tuh. Nah, yang saya posting tadi, ya tim kami posting, ini baru tadi pagi tuh kan, 8 jam lalu, nih 8 jam lalu, itu ada di sini. Dan kita juga bisa promosi produk apa aja yang dijual. Nah, ini yang saya bilang, bagian ini dampak karena adanya Google My Business. Ada orang bisa lihatnya, orang tinggal klik kalau mau cari petanya, ya. Kalau orang mau tempat ke toko kita, tinggal dia klik. Alamatnya di sini, ya, di daerah sini. Ini rumah saya. Jadi orang kita pun ngetik alamat, tinggal klik aja tuh, ya rutenya. Jadi itulah keunggulan dari Smart. Saya bilang, selain Instagram, selain Facebook, selain YouTube, kita juga ini. Nah, demikian juga kan ini bilang nih Google Site lu di Google yang tadi ini Google Site-nya yang saya bilang gratis tadi ya Bunda. Tuh ini tuh. Benar kan? Nah, ini yang saya bilang keunggulannya kita ya, bagaimana membantu kita. Jadi membangun reputasi sekali lagi. Oke, ya Bunda tadi juga tanya, Pak, itu kan Bapak bilang Google-nya, Instagram-nya saya tim juga gitu ya. Setiap hari nggak konten. Nah, kalau kita jangan dilihat oke follower cuma dikit, karena ini kami segmen Horeca. Jadi lebih cenderung. Jadi kami resto dan sebagainya. Ada persoalan juga transaksinya sekarang juga lumayan gitu. Pertumbuhannya juga ada. Itu bilang yang penting pertumbuhan bisnis kami selalu ada. Maaf nih, saya boleh cerita sedikit. Tahun lalu waktu mulai gabung itu cuma udah mencapai lebih dari 3M, bahkan terus tumbuh insya Allah mungkin tahun depan targetnya 4M dan seterusnya. Jadi itu istilahnya. Jadi sebulan itu kami dapat yang penting growth-nya. Jadi ya jelas ya Bunda ya. Jadi jangan jangan berpikir besar atau dulu enggak deh. Yang penting jalanin secara telaten, update konten. Nah nanti juga lihat, Pak ini YouTube-nya benar nggak? YouTube-nya juga begitu. Ya, kami juga tadi saya tim saya upload YouTube-nya nggak banyak
subscribernya cuma 150-an, tapi kalau orang cari ya, ini kan ya, channel YouTube-nya nih, view-nya ada 60-an, ya nggak ribuan. Tapi kalau di sini, maaf ya Bunda, di YouTube nih, orang cari daging distributor, ya, di engine-nya YouTube ya, distributor daging Horeca misalnya. Tuh. Ini seolah tuh ketemu video kami satu halaman tuh video kami semua tuh. Coba ya Bunda lihat. Inilah yang saya bilang SEO itu tidak hanya di Google Search, tapi di YouTube Search juga coba lihat tuh satu halaman, 2 halaman itu kami semua. Nah coba bayangin kalau ayah bunda ingin bisnis dengan kami, pasti lebih percaya sama kami karena kami punya reputasi. Nah tadi yang saya bilang, ini integrasi juga, ini penting. Nanti mudah-mudahan saya ada waktu nanti jelasin. Ini contoh, ini channel YouTube ya. Nah, di channel YouTube ini jangan lupa nih, ada deskripsi. Nah, ini ya Bunda. Jadi kalau ayah bunda nanti ingin belajar bagaimana membuat channel YouTube yang baik, bukalah channel YouTube distributor contohnya tadi distributor daging Horeca misalnya nih, atau tadi distributor ini tadi yang saya buat, ada yang tadi ini meta ya. Karena ini kami upload pun distributor daging. Nah ini saya ini terlalu cepat ya. Oke, ini channelnya, maaf. Coba ya bunda perhatikan di sini. Sebetulnya kalau membuat channel YouTube yang baru ini udah disarankan langsung. Jadi jangan lupa nih, orang nge-link kita ke Google Site kita, ini Facebook kita, ini Twitter kita, ini Pinterest kita. Contoh nih saya klik nih, contoh kliknya langsung itu nge-link ke Instagramnya kita, ya. Atau nanti saya klik ini, kita nge-link itu Google Site-nya kita, Google Site ya. Nah ini langsung Google Site kami nih. Nah, Google Site ini kalau ya Bunda nih belajar atau bicara orang affiliate marketing, ini sering dipakai itu menjadi landing page namanya. Nanti saya nggak tahu nih, mungkin di materi yang berikutnya saya di batch ini saya belum masukin. Nanti saya akan coba bahas juga nih benefit atau manfaat kita menggunakan Google Site ya. Jadi ini saya menyarankan kalau ya Bunda ingin tahu, ini Google Site ini sangat membantu ya. Ini termasuk juga websitenya gratis ya. Kita bisa buat berapa page, ada daging sapi ya, ada daging ayam, ada aneka sate, yang ini macam-macam lah. Ini terserah ya Bunda bisa buat. Ini yang saya bilang sekali lagi, ini yang kita bilang kita di sosial media sendiri difasilitasi itu untuk mengintegrasikan konten kita dalam saling terintegrasi dengan satu dengan yang lainnya. Nah, tips lagi nih ayah bunda kalau menggunakan YouTube ya, gunakan ini description-nya. Jadi kalau ayah bunda nih, saya masuk aja ke tadi yang saya buat, contoh langsung aja buat ya. Nah, ini ada coba ayah sini ada di Jadi itu kan kalau di YouTube tuh ada description tuh. Gunakanlah description itu untuk menjadi semacam on page kalau kita bicara ada orang kan keywordnya apa? Distributor daging, tulis di situ ya. Jadi kalau ayah bunda lihat nih sini ya. Ya. Jadi kalau lihat nih coba kalau kami posting itu disebutin tuh price list, promotion, bulan Ramadan dan sebagainya misalnya waktu posting yang lama. Jadi ini dasar harga, kemudian ada ini ya, kalau orang mencari distributor sapi Horeca, ini kan ada kata-kata di sini nih Horeca-nya, itu salah satu kunci ya. Jadi selama kata-kata yang dicari orang itu kita buatin di sini, itu akan sangat membantu orang mencari video kita. Jadi jangan kita mengupload video dikosongin itu. Kalau nggak salah itu bisa muat 7.500 karakter ya setahu saya. Cukup banyak.
Jadi ayo Bunda silakan ditambahkan di situ. Nah, bisa ditambahin link ke sosmed kita yang lain ya. Jadi bisa, kalau ini saya kasih lihat itu bisa ngelink ke Facebook-nya, Instagram-nya, Twitter-nya, Shopee-nya, Bukalapaknya. Sehingga apa? Kita dilihat orang mempunyai networking yang bagus. Kita punya ada di mana saja gitu. Ya. Jadi itu yang saya bilang sekali lagi ya. Ayah Bunda, sorry, maaf, ini kok bisa geser-geser. Manfaatkanlah ini fasilitas yang ada itu. Nah, sekarang saya kasih lihat nih contoh. Nah, orang kadang lupa tuh. Setelah memposting tadi, misalnya di YouTube sama, Google My Business juga sama, jangan lupa nge-share. Nih, ada nih buttonnya nih. Coba lihat, Ayah Bunda. Tuh, ada buttonnya untuk nge-share ke Twitter, nge-share ke Facebook, nge-share ke LinkedIn. Coba. Kebetulan LinkedIn saya banyak ya. Jadi LinkedIn saya followernya cukup banyak. Ini bisa saya share ke LinkedIn saya. Ya. Nah, coba lihat. Saya punya LinkedIn. Nanti saya cek, ada nggak konten ini di LinkedIn saya. Ya. Nah, ini LinkedIn-nya. Saya bisa share. Ya. Ini contoh promo produknya. Saya postingin. Jadi oke, daging Horeca. Daging Horeca. Daging Horeca misalnya. Saya tambahin hashtag aja biar ini. Horeca biar membantu. Oke, udah cukup. Nanti saya share, udah post. Ya. Udah tuh, nanti saya bisa lihat coba lihat di LinkedIn saya. Nah, LinkedIn saya karena kebetulan LinkedIn saya lumayan followernya, walaupun nanti yang lihat paling 200-an, kenapa Pak? Itu membantu sekali lagi. Tidak mengharapkan transaksi di LinkedIn saya, memang tidak itu tujuannya. Tetapi sekali lagi membangun reputasi dan membangun engagement atau membangun SEO tadi yang saya bilang. Coba kita lihat di sini ya. Ini LinkedIn saya. Nih bisa Ayah Bunda lihat ya. Nih. Kalau mau kalau berapa jumlah ini saya, ini tadi saya posting, itu munculnya di mana? Ini barusan saya posting udah 3 orang yang lihat. Nah ini munculnya di sini, nih activity. Jadi Ayah Bunda bisa lihat, nih, ini jumlah follower saya 9.000 ya, sorry. Nah ini, makanya lumayan kan. Jadi kalau saya posting di sini lumayan tuh potensi orang yang akan lihat. Oke, ini di sini. Maaf Bunda, Ayah Bunda. Ini munculnya di sini. Lihat semua see all activity. Ya. Nah ini yang tadi saya posting tuh muncul di sini. Nah ya kan. Nah kalau Ayah Bunda nanti mau share lagi nih, biar ini contoh aja ya. Dari sini saya juga bisa share lagi. Ada nih copy link to post. Bisa saya post di mana? Di WA saya. Ini saya kasih contoh. Nih Mbak Bunda, saya kasihkan kebetulan ada grup ya. Nanti saya contoh aja satu grup, nanti saya ambil mana grupnya. Nanti silakan Ayah Bunda klik, coba cek deh. Bagaimana kekuatan kita meng-cross posting antara satu platform dengan satu platform yang lainnya. Ini yang saya lihat kita belum banyak melakukan hal seperti ini. Kita kadang-kadang udah puas, sudah posting di Facebook, udah selesai. Posting di YouTube, udah selesai. Posting di Instagram, selesai. Padahal Instagram tuh bisa juga kita tarik ke WA kan? Bisa kita tarik ke Twitter kan? Nah itu yang saya bilang, nih contoh nih, yang banyak anggotanya teman-teman di Sulteng lah misalnya, nanti ya. Nih saya kan ada grup teman banyak nih. Sambil contoh, nanti saya posting di sini. Ya, itu linknya tuh. Ini Ayah Bunda nanti bisa kita cek ya. Nanti kita cross check. Nanti harusnya pop up, saya nggak tahu mungkin karena ini ada ganggu atau apa. Harusnya pop up itu muncul gambar dagingnya ya. Nanti tapi kita buktikan aja. Nanti saya posting di sini. Nih maaf ya. Nih saya posting di WA. Semua teman yang ada di sini kalau dia klik, maaf, nih dia klik nih, pasti akan muncul lari ke LinkedIn saya kan. Nah, artinya saya juga mempromosikan aktif. Itu satu benefitnya. Jadi jangan lupa nih, jangan dilihat hanya dari dagingnya, tapi LinkedIn saya juga aktif. Orang ingin ngecek lagi, kalau nggak percaya, larinya benar nggak lari ke YouTube saya, buka lagi, diklik lagi dari sana,
pasti akan lari lagi ke channel YouTube saya tadi. Paham di sini Ayah Bunda ya? Ini yang perlu kita coba praktekkan nantinya. Nanti sama tuh, nanti besok kalau kita belajar tentang di marketplace juga begitu, posting buat di marketplace, jangan lupa itu bisa kita share di WA, kita share di Facebook, kita share di Instagram. Di Instagram bisa kasih link tapi nggak aktif, tapi di Twitter bisa. Nah ini contoh tadi, ya kan? Lari lagi ke postingan saya tadi awal. Kira-kira jelas ya Bunda ya? Nah sama, itu tidak hanya bisa di ini, tapi juga bisa di Twitter. Juga di Facebook. Oke, Twitter nih. Coba nih, Twitter. Hal yang sama juga bisa kita lakukan ya Bunda. Nih sama nih, saya nge-tweet. Twitter saya Mas Rizal, sebetulnya ada juga Twitter tentang PT Indomiata, ada juga. Tapi oke, saya posting aja di Twitter, karena yang aktif ini adalah Twitternya Mas Rizal. Oke, saya posting di sini, saya tweet aja. Ya kan? Tuh, keluar tuh pop up ininya, udah. Saya Twitter. Saya tweet di sini. Ya. Nah, dari Twitter mau di-share lagi kemana, itu juga bisa, Ayah Bunda. Ini yang saya bilang, biasakan melakukan ini. Orang yang saya lihat ini di Indonesia jarang yang mengajarkan hal-hal seperti ini saya lihat. Ini bisa kita nanti yang kita posting di sini, ya. Ini bisa dibuat nih, ini kan ada linknya nih. Nah, ini copy linknya, saya nggak percaya. Nanti saya copy lagi tempat ini. Tadi kan di sini nih, maaf, saya ambil contoh nanti di Jawa deh. Yang di kelompok Jawa nih, saya posting di sini Twitternya. Ya, harusnya bisa pop up, saya nggak tahu nih, karena ini kan keluar tuh. Nah, ya kan? Maaf ya Bunda, nanti diklik lagi sama, katakan teman kita kan, nanti kita tambahin komentar lah apa-apa. Hai teman-teman, ini jualan saya, misalnya kalau jualan. Orang kan ngeklik kan. Manfaatnya apa? Satu, Twitter saya makin populer, kan gitu ya, makin banyak dikenal orang. Itu satu. Yang kedua, konten tadi makin bagus. Kemarin saya sudah jelasin, dia melihat konten-konten yang aktif kan, yang banyak dilihat orang, yang banyak diklik orang. Itu yang rankingnya nomor 1. Nah, itulah SEO ya Bunda. Simpel kan? Ya, ini contoh nih, mungkin masalah koneksi, tapi ini tadi pasti sama, nggak jauh beda lah. Jadi tadi dari WA ya muncul kan, nih di WA grup nih, maaf nih Jawa saya pakai, nanti saya klik di sini muncul Twitternya, ya ini lagi loading mungkin masalah jaringan, tapi dari sini sama tadi dengan sama Pinterest sama LinkedIn tadi, kalau orang klik pasti larinya ke YouTube lagi tadi, ya. Ya kira gitu ya Bunda ya. Jadi saya ingin nunjukin di sini ya sekali lagi. Jadi kalau kita bicara sosial media tidak cukup hanya posting di satu sosial media. Kalau bisa kita cross posting. Terakhir sebelum saya tutup, tadi saya bicara tadi Google My Business tadi ini ya. Nih. Nah, Google My Business saya juga sama Ayah Bunda ya. Ini tadi kan ada postingan nih, saya update pagi-pagi nih contoh postingan saya. Ya. Nih. Nah, setiap postingan ini di Google My Business bisa juga kita share di platform yang lain, dimanapun bisa. Karena kita linknya bisa, kalau button yang disediain di sini hanya untuk Facebook nih. Ini ada bagikan postingan, ini ada. Memang udah disediain. Jadi kalau ada tanda titik segitiga ini ya, itu tandanya untuk kita nge-share ke platform yang lain. Nih, ada berapa pilihan? Ya, sorry. Ini saya nggak tahu, kok internetnya lambat, saya nggak tahu nih ya. Jadi oke, ini bisa kita posting nih, bisa di Facebook, bisa di Twitter, sama nih Twitter karena Facebook saya tadi saya belum login, saya pakai Twitter, atau nanti ada linknya di sini nih, sama kita bisa copy linknya nih, ya copy, select all nih, ya, ini sorry maaf, ini bisa saya copy, bisa pilih, ya copy, saya taruh di WA tadi lagi, nih Jawa udah, sekarang saya coba numpang di Sulbar, tadi mungkin di Maluku di sekarang, di NTB deh, ya. Ini karena grupnya saya diikutin semua grup. Nah ini saya posting di sini misalnya, oke ya. Nah ini kan sama tuh, daging saya juga promosi di sini kan, keluar tuh. Tinggal kalau kita di grup kita jelasin, kita sowan lah, izin promosi ya. Nanti kalau orang klik itu munculnya mana ya Bunda? Itu langsung akses ke nih Google My Business kita. Nah muncul seperti ini. Gampang kan? Jadi jangan postingan kita ini hanya dibiarkan sendiri. Ini tadi itu kita lihat tuh postingan kita ini.
Nah, ini bisa kita share kemana saja. Mau ke Twitter, mau ke WA, mau ke manapun. Saya pikir itu ya cukup ya, karena waktu kita sudah mau berakhir, ya udah lewat 5 menit, hampir lewat 2 menit. Dari saya itu mungkin sebelum kita tutup, kalau ada 1-2 pertanyaan, saya akan coba jawab. Terima kasih. Ya, kembali ke Bu Yufi atau Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Mas. Ya, Mas, sayang sekali waktunya sudah habis ya. Ya. Sayang sekali waktunya sudah habis. 14.30. Saya download ininya, saya pertanyaan dulu ya. Kelihatannya waktunya sudah habis ya Pak Doni? Ya. Waktunya udah habis, waktunya terputus. Saya pikir cukup ya. Jadi ya, saya pikir cukup. Nanti mungkin besok bisa kita lanjutkan. Ya. Tapi paling tidak poinnya itu tadi ya. Jangan pesimis dan gunakanlah sosial media semaksimal mungkin. Lakukan cross posting dan monitor hasilnya. Nanti monitornya gimana? Dengan dilihat di Google, dilihat engagementnya dan juga tentu transaksi atau orang menghubungin kita. Saya pikir itu ya. Nanti ya, Bapak sudah muncul ya. Makasih banyak Bu. Nih terima kasih. Jadi di grup tadi silakan dicek benar nggak yang saya share itu dan itu worth it nggak, bekerja nggak, artinya berfungsi nggak. Jadi mudah-mudahan nanti silakan Ayah Bunda coba ya. Besok ketemu saya lagi, insya Allah kita bicara marketplace. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat buat semua. Dan saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan besok dan sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mas Rijal Umar dan Pak Doni serta seluruh peserta Teacherpreneurship. Link presensi sudah di-share oleh Pak Doni dan kelihatannya kita akan mengakhiri ya Pak Doni karena berbagai teman itu sudah hujan dan sebagainya katanya. Kita akan ketemu lagi besok seluruh peserta Teacherpreneurship di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Baik, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Pamit ya. Mari Pak Mas Rijal. Terima kasih banyak. Kita langsung tutup aja ya Pak Doni. Baik. Ya. Tidak ada tambahan dari Pak Doni? Cukup, tidak ada. Oke, baik kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peserta kita sampai akhir ini ada 238 orang. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Himpaudi Jaya.